Pernahkah Anda membayangkan hidup di bawah atap dengan dua wanita yang memendam dahaga hati yang luar biasa? Di rumah ini, saya berdiri di tengah-tengah dua kutub kesepian. Ibu Eni, mertua saya yang sudah lama kehilangan sandaran, dan Jijah, tetangga sebelah rumah yang suaminya selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Nama saya adalah pusat dari semua pusaran ini. Di rumah ini, kesunyian bukan lagi sebuah teman, melainkan musuh yang harus saya taklukkan. Saya melihat bagaimana Ibu Eni sering melamun di ruang tengah, menatap kosong ke arah foto almarhum ayah mertua saya. Di sisi lain, ada Jijah, wanita muda yang energik, namun memiliki sorot mata yang redup karena jarang sekali mendapatkan perhatian yang tulus. Saya tidak bisa menyalahkan keadaan ini, tapi saya juga tidak bisa membiarkan dua jiwa yang saya sayangi ini layu begitu saja. Awalnya, mereka adalah tembok yang sangat kokoh. Penolakan mereka terasa begitu dingin. "Jangan, ini tidak benar," ucap Ibu Eni setiap kali saya mencoba duduk lebih dekat untuk sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Begitu juga dengan Jijah, yang selalu menghindar setiap kali saya menawarkan bantuan di dapur rumahnya. Namun, saya tahu, setiap tembok pasti memiliki celah. Dengan sedikit kecerdikan dan modus yang terukur, saya mulai masuk ke dalam ruang privasi mereka. Saya tidak datang dengan paksaan, tapi saya datang dengan siraman rohani yang mereka butuhkan. Saya mulai dengan perhatian-perhatian kecil, memberikan pujian yang tulus, dan menjadi pendengar yang paling setia saat dunia mengabaikan mereka. Perlahan tapi pasti, tembok itu runtuh. Kekakuan itu mencair digantikan oleh kehangatan yang menjalar. Saya melakukan ini secara bergantian. Siang hari, saat rumah sepi, saya memberikan kehangatan itu pada Jijah yang sedang merindukan sentuhan, dan saat malam tiba, saya menjadi sandaran bagi Ibu Eni yang butuh merasa dihargai kembali sebagai seorang wanita. Kini, mereka berdua telah luluh sepenuhnya di dekapan saya. Tidak ada lagi penolakan. Yang ada hanyalah desahan syukur karena akhirnya rasa haus itu terobati. Saya tidak tahu bagaimana dunia akan menilai ini, tapi di dalam rumah ini kami menemukan kedamaian kami sendiri. Saya tidak perlu menyalahkan siapapun atas kebahagiaan rahasia ini, karena pada akhirnya setiap jiwa berhak mendapatkan siraman yang menyejukkan. Siang itu, matahari sedang terik-teriknya, seolah membakar aspal dan atap rumah-rumah di gang kami. Namun di dalam rumah saya, suhu terasa jauh lebih panas karena sebuah rencana yang sudah lama saya susun. Di tangan saya, sebuah ponsel menjadi senjata utama. Saya tahu, Jijah, tetangga saya yang manis itu, sedang sendirian. Suaminya sudah berangkat bekerja sejak pagi buta, meninggalkannya dalam sunyi yang mencekik di balik tembok rumahnya. Saya mulai membuka percakapan lewat pesan singkat. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada desakan yang vulgar. Saya menggunakan kecerdikan saya untuk menyentuh sisi paling rapuh dari seorang wanita. Rasa ingin diperhatikan. "Jah, aku melihatmu tadi di depan rumah. Wajahmu tampak layu, seperti bunga yang sudah lama tidak disiram. Apa suamimu tidak tahu betapa beruntungnya dia memiliki permata sepertimu di rumah?" Pesan itu terkirim. 1 menit, 2 menit. Jantung saya berdegup selaras dengan getaran ponsel saya. Balasannya masuk. Singkat namun mengandung keraguan yang mulai mencair. "Jangan bicara begitu, Mas. Aku baik-baik saja." Saya tersenyum. Saya tahu, di balik kata baik-baik saja itu, ada teriakan minta tolong. Saya kembali mengetik. Kali ini lebih dalam, lebih romantis, menyentuh relung batinnya yang paling haus. "Aku tidak bisa membohongi mataku sendiri, Jah. Aku bisa merasakan sepi yang kau simpan di balik senyummu itu. Jika kau butuh seseorang untuk sekedar bersandar, atau butuh siraman rohani yang bisa membuatmu merasa hidup kembali, pintuku selalu terbuka. Atau, jika kau mau, aku yang akan datang membawakan ketenangan itu ke rumahmu." Hening sesaat. Di luar, suara jangkrik di siang bolong seolah ikut menahan nafas.
Lalu, sebuah balasan yang saya tunggu-tunggu akhirnya muncul. "Jangan mas, ini salah. Tapi rumahku sepi sekali siang ini. Kalau mas mau mampir sebentar untuk memperbaiki keran di dapur, aku tidak keberatan." Modus yang sempurna. Keran bocor hanyalah alasan, dan kami berdua tahu itu. Saya segera bangkit, merapikan pakaian dan melangkah menuju rumah sebelah. Begitu saya sampai di pintu belakang rumah Jijah, saya melihatnya sudah berdiri di sana. Ia mengenakan daster tipis yang memperlihatkan kegelisahannya. Wajahnya merona merah antara takut dan rindu yang memuncak. "Mas, benar-benar datang?" bisiknya Paro saat saya melangkah masuk ke dapurnya yang sejuk. Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya mendekat, memangkas jarak di antara kami hingga aroma tubuhnya yang harum sabun mandi memenuhi indera saya. Saya menatap matanya dalam-dalam, menyingkirkan sehelai rambut yang menutupi wajahnya. "Aku tidak bisa membiarkanmu kesepian lagi, Jah. Kau layak mendapatkan lebih dari sekedar keheningan," ucap saya dengan suara yang begitu rendah dan menggetarkan. Awalnya ia menolak, tangannya gemetar menahan dada saya. "Jangan mas, nanti kalau ada yang lihat." Namun rayuan saya lewat chat tadi rupanya sudah merasuki pikirannya. Saat saya mengecup keningnya dengan lembut, seluruh pertahanannya runtuh. Ia tidak lagi mendorong, melainkan meremas ke meja saya, menyandarkan seluruh beban hidupnya pada saya. Siang itu, di tengah heningnya lingkungan kami, Jijah akhirnya lulus sepenuhnya di dekapan saya. Siraman rohani yang saya berikan membuatnya lupa akan dunia di luar sana. Saya tidak perlu menyalahkan takdir yang mempertemukan kami, karena bagi Jijah, kehadiran saya siang itu adalah satu-satunya air yang mampu menghapus dahaganya yang sudah menahun. Siang yang penuh gejolak dengan Jijah telah berlalu, meninggalkan sisa aroma parfumnya yang samar di kulit saya. Namun, drama hidup ini belum usai. Saat matahari tenggelam dan kegelapan mulai menyelimuti rumah, suasana berubah menjadi sunyi yang berbeda. Istri saya, anak kandung dari wanita yang tinggal di kamar sebelah ini, masih berada di belahan bumi yang lain, mengejar mimpi-mimpinya yang tak kunjung usai. Jarak yang tercipta bukan hanya antara saya dan istri, tapi juga meninggalkan sebuah lubang besar di hati Ibu Eni, mertua saya. Ibu Eni adalah wanita yang terbiasa dengan pengabdian, namun kini ia hidup dalam kesendirian setelah almarhum ayah mertua saya tiada. Saya melihatnya setiap hari, wanita anggun yang mencoba tegar, namun matanya tak bisa berbohong. Ada dahaga akan kasih sayang yang tak lagi ia dapatkan dari siapapun. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 11. Rumah sudah senyap. Saya melangkah menuju dapur dengan modus yang sudah saya siapkan, membawakan segelas susu hangat dan memeriksa suhu AC di kamarnya yang katanya sering bermasalah. Ini adalah celah yang saya buat, sebuah pintu masuk menuju batinnya yang sedang merintih. Saya mengetuk pintunya dengan sangat perlahan. "Ibu, ini Pur, susu hangatnya sudah siap. Sekalian Pur mau cek AC-nya yang tadi katanya kurang dingin." Pintu terbuka perlahan. Di bawah temaram lampu tidur yang kuning keemasan, Ibu Eni tampak begitu rapuh dengan daster sutranya yang tertutup jubah tidur tipis. Ia menatap saya dengan ragu, namun ada binar syukur di matanya karena ada seseorang yang masih peduli padanya di jam sesunyi ini. "Terima kasih Pur, Ibu memang sedang sulit tidur," ucapnya lembut, suaranya bergetar halus. Saat saya masuk dan pura-pura memeriksa remote AC di dekat rancangnya, saya memulai rayuan yang sangat halus, sangat dewasa. "Ibu tidak boleh terlalu banyak pikiran. Kasihan batin ibu. Ibu sudah terlalu banyak berkorban untuk anak-anak. Tapi seolah semua orang lupa bahwa ibu juga butuh sandaran." Kalimat itu telak mengenai jantung pertahanannya. Ibu Eni terdiam. Ia duduk di tepi ranjang dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Entahlah Pur, terkadang ibu merasa hanya menjadi hiasan di rumah ini." Saya mendekat, duduk di sampingnya, memberikan jarak yang cukup dekat agar ia bisa merasakan kehadiran seorang lelaki yang nyata. Saya memegang tangannya yang mulai dingin. Awalnya ia menarik tangannya dengan canggung. "Jangan Pur, tidak enak dilihat kalau ada yang tahu." "Siapa yang tahu Bu? Hanya ada kita di sini. Dan saya tidak bisa membiarkan ibu merasa kesepian terus-menerus. Ini bukan salah siapa-siapa. Istri saya sibuk di luar sana dan ibu sendirian di sini. Kita hanya sedang saling menjaga."
bisik saya dengan nada yang begitu dalam dan menenangkan. Modus perhatian itu meruntuhkan sisa-sisa tembok kaku yang ia bangun. Ibu Eni akhirnya luluh. Isaknya pecah dan ia menyandarkan kepalanya di bahu saya. Di malam yang sunyi itu, giliran mertua saya yang mendapatkan siraman rohani yang selama ini ia rindukan. Pelukannya begitu erat, seolah ia takut saya akan pergi meninggalkannya kembali ke dalam kesunyian. Inilah efek dari sebuah rumah yang kehilangan hangatnya kehadiran seorang pasangan. Saya tidak perlu menyalahkan istri saya, tidak perlu menyalahkan Ibu Eni, dan tidak perlu menyalahkan diri saya sendiri. Di dalam kamar ini kami hanyalah dua jiwa yang sedang saling menyembuhkan. Siang untuk Jijah dan malam untuk Ibu Eni. Sebuah keseimbangan yang ekstrim namun nyata bagi saya yang sedang berjuang melawan sunyi. Hidup saya kini berjalan dalam ritme yang sangat rahasia, namun begitu memabukkan. Di rumah ini, saya adalah menantu yang berbakti bagi Ibu Eni. Namun di balik pagar sebelah, saya adalah pelarian paling manis bagi Jijah. Saya bergerak seperti bayangan, tenang, tak terlihat, namun selalu hadir saat mereka membutuhkan siraman yang selama ini absen dari hidup mereka. Ini adalah konsekuensi alami dari ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh istri saya di luar negeri. Saya tidak mencari ini, tapi keadaanlah yang membukakan pintu, dan saya hanya melangkah masuk. Suatu sore saat saya sedang duduk di ruang tengah bersama Ibu Eni, menikmati teh hangat sambil sesekali saling melempar tatapan penuh arti yang hanya kami yang tahu, ponsel saya di atas meja bergetar hebat. Nama Jijah muncul di layar. Ibu Eni sempat melirik ponsel itu, namun dengan tenang saya membalik layarnya. Saya meminta izin untuk ke belakang sebentar dengan alasan ada urusan pekerjaan yang mendesak. Begitu saya sampai di area jemuran yang sepi, saya mengangkat telepon itu. "Mas, sini dong." Suara Jijah di seberang sana terdengar begitu parau, manja dan penuh tuntutan. Ada getaran kerinduan yang sangat nyata dari nada bicaranya. "Suamiku baru saja bilang tidak pulang karena lembur sampai besok pagi. Rumah ini mendadak terasa sangat dingin, Mas. Aku butuh kamu, sekarang." Dada saya bergejolak. Panggilan itu adalah sebuah magnet yang sangat kuat. Di satu sisi ada Ibu Eni yang baru saja saya berikan perhatian di ruang tengah. Dan di sisi lain ada Jijah yang sedang merintih kesepian di rumah sebelah. Ini adalah momen yang saya sebut sebagai puncak dari kecerdikan saya. Saya harus bisa memainkan peran ini dengan sempurna tanpa membuat siapapun merasa dikhianati. "Sabar, Jah," bisik saya dengan suara serendah mungkin agar tidak terdengar sampai ke ruang tengah. "Tunggu 10 menit lagi, aku akan cari alasan untuk keluar sebentar. Siapkan air hangat, aku akan memberikan apa yang kau minta." "Cepat ya, Mas, aku sudah menunggumu di pintu belakang," jawabnya sebelum memutus sambungan. Saya kembali ke ruang tengah dengan wajah yang sangat tenang, sebuah topeng yang sudah mahir saya kenakan. Saya menatap Ibu Eni yang masih menatap saya dengan lembut. "Bu, sepertinya ada keran yang bermasalah di rumah Jijah. Suaminya minta tolong saya ajak sebentar, karena dia sedang lembur. Pur keluar sebentar ya, tidak lama." Modus membantu tetangga selalu menjadi alasan yang paling sakti. Ibu Eni hanya mengangguk pelan, meski ada sedikit gurat kecemburuan di matanya yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ia tidak tahu bahwa menantunya ini sedang membagi waktu untuk memadamkan api yang berkobar di dua tempat berbeda. Saya keluar dari pintu belakang, melompati pagar rendah itu, dan menemukan Jijah sudah berdiri di sana, masih dengan daster yang sama, namun dengan sorot mata yang jauh lebih berani dari sebelumnya. Begitu saya melangkah masuk, ia langsung mengunci pintu. Tidak ada lagi kata jangan, yang ada hanyalah rasa haus yang harus segera dituntaskan. Inilah hidup saya sekarang. Siang, malam, sore, semua adalah tentang memberikan siraman rohani bagi mereka yang terabaikan. Saya tidak menyalahkan Jijah atas keinginannya yang meluap, dan saya tidak menyalahkan diri saya sendiri karena mampu memberikan itu padanya. Di dunia yang egois ini, menjadi pahlawan bagi kesepian orang lain adalah sebuah peran yang tidak mungkin saya tinggalkan. Langkah saya terasa ringan saat melintasi pagar belakang, kembali ke rumah sendiri setelah memadamkan api kerinduan Jijah. Namun, begitu kaki saya menginjak lantai dapur, bayang-bayang di sudut ruangan membuat jantung saya seolah berhenti berdetak. Di sana berdiri Ibu Eni. Ia tidak menyalakan lampu,
Hanya cahaya bulan yang menembus jendela menyinari wajahnya yang penuh dengan tanda tanya dan kecemburuan yang tertahan. "Lama sekali kamu di sana, Pur. Hanya memperbaiki pipe bocor atau ada sesuatu yang lain yang sedang kamu perbaiki?" Suaranya datar, namun tajam menusuk batin saya. Saya menarik napas panjang, mencoba setenang mungkin. Kecerdikan saya diuji di sini. "Paipnya memang parah, Bu. Pur kena pastikan semuanya kering supaya tidak melimpah kemana-mana. Ibu tahu kan, kasihan jejah seorang diri kalau rumahnya banjir." Ibu Eni hanya diam, matanya seolah sedang menggeledah setiap inci tubuh saya, mencari sisa-sisa aroma atau tanda-tanda yang tertinggal dari rumah sebelah. Ketegangan itu menggantung di udara, begitu pekat hingga hampir tidak bisa bernapas. Namun, saya tahu cara menjinakkan harimau yang sedang terluka ini. Saya mendekatinya, meletakkan tangan saya di bahunya dengan lembut, memberikan sentuhan yang selalu membuatnya luluh. Malam pun larut. Keheningan kembali merajai rumah besar ini. Saat saya baru saja hendak merebahkan badan, pintu binik saya terbuka perlahan. Ibu Eni masuk. Rambutnya terurai dengan daster sutra yang melambai ditiup angin malam. Ia tidak ragu lagi. Ia melangkah ke arah ketil. Matanya berkilat penuh tuntutan yang lebih ekstrim dari malam sebelumnya. "Ayo, Pur, lagi," bisiknya dengan suara yang serak dan penuh gairah. Ibu tidak mau kalah dengan wanita muda itu. Ia menarik tangan saya, memaksa saya menatap matanya yang kini basah oleh emosi. "Kamu tidak ada hubungan apa-apa kan dengan Jijah? Cakap dengan Ibu, Pur. Kamu hanya milik Ibu di rumah ini kan?" Pertanyaannya adalah sebuah jeratan yang manis. Saya melihat bagaimana cemburu telah membangkitkan sisi lain dari mertua saya ini. Sisi yang selama ini tertutup oleh topeng kesopanan. Penolakannya yang dulu kini hilang sepenuhnya, digantikan oleh permintaan yang mendalam. Ia tidak lagi peduli pada status atau dosa. Yang ia peduli hanyalah bagaimana ia boleh memiliki saya sepenuhnya malam ini. Saya memeluknya erat, membisikkan kata-kata penenang yang sudah saya siapkan. "Ibu fikirkan apa? Jijah hanya tetangga yang butuh bantuan. Tapi ibu adalah rumah bagi saya. Jangan berfikir yang bukan-bukan. Mari, biar Pur tenangkan fikiran ibu." Di bawah cahaya lampu tidur yang malap, malam itu menjadi saksi bagaimana kecemburuan berubah menjadi siraman rohani yang paling panas. Saya harus membagi tenaga, membagi rasa, dan membagi rahasia. Ini adalah kesan dari rumah yang kosong tanpa istri. Sebuah romansa rahasia yang ekstrim di mana saya menjadi penawar bagi dua wanita yang dahaga. Saya tidak menyalahkan Ibu Eni atas tuntutannya, dan saya tidak menyalahkan diri saya karena terus bermain di antara dua dunia ini. Matahari mulai condong ke ufuk barat, membiarkan cahaya jingga masuk melalui celah-celah jendela rumah yang kini terasa memiliki detak jantungnya sendiri. Saya berdiri di antara dua dunia, di antara dua pintu yang selalu terbuka untuk saya. Di sebelah kanan ada Ibu Eni, mertua saya yang kini kembali menemukan binar di matanya. Dan di sebelah kiri ada Jijah, tetangga yang tak lagi harus meratap dalam sunyi. Banyak yang mungkin akan menghakimi, banyak yang mungkin akan bertanya-tanya tentang benar dan salah. Namun bagi saya yang menjalani setiap detik dalam kehampaan setelah ditinggal istri ke luar negeri, ini bukan soal pengkhianatan. Ini adalah soal kemanusiaan. Ini adalah tentang memberikan siraman rohani kepada mereka yang telah lama layu di gurun kesepian. Saya tidak pernah menyalahkan istri saya atas pilihannya. Saya tidak menyalahkan Ibu Eni atas tuntutan rindu di masa senjanya. Dan saya tidak menyalahkan Jijah atas keberaniannya mengejar hangatnya pelukan. Karena pada akhirnya, ini adalah hak setiap manusia. Hak untuk merasa diinginkan, hak untuk merasa dicintai, dan hak untuk tidak mati dalam kedinginan batin di tengah rumah yang megah. Kini, hari-hari saya dipenuhi dengan keseimbangan yang rumit namun manis, antara siang yang penuh gairah dengan Jijah dan malam yang penuh kedamaian dengan Ibu Eni. Saya telah menjadi pelabuhan bagi mereka,
sebagaimana mereka menjadi obat bagi dahaga saya. Rahasia ini terkunci rapat di balik dinding beton dan pagar kayu, tersimpan rapi dalam memori yang hanya kami yang tahu. Hidup adalah pilihan, dan saya memilih untuk menjadi penawar sepi. Karena di dunia yang semakin sibuk ini, kehadiran yang nyata adalah kemewahan yang paling dicari. Terima kasih telah mendengarkan kisah perjalanan hati ini dari awal hingga akhir. Sebuah cerita tentang sisi gelap dan terang dari sebuah kerinduan. Tetaplah di Zona Romantis, tempat di mana kumpulan kisah-kisah dan cerita romantis terbaru diutarakan dengan suara yang menggetarkan jiwa. Kami hadir untuk menceritakan apa yang seringkali hanya berani dibisikkan oleh hati. Sampai jumpa di kisah romantis lainnya, di mana setiap rasa memiliki tempatnya sendiri.